Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Okay, we are from group 1. In this video, we will explain about Green's theorem. Before that, let me introduce our team. The member is Aisyah, Kirana Azura, Utari Nur Permata, Saputri Julida, Siska Deswita, Tiara Amalia, Trisanti Nurul Hayatullah, and Wirdatul Hasanah. The material about Green theorem, vector shape from Green theorem. Okay, strike to the first material. Green theorem can be explained by Utari Nur Permata. To Utari, time is yours. Okay, thanks to moderator. This theorem explains the relationship between the line integral along the curve that form or construct a region or domain and the multiply integral or surface integral taken in the area. Nah, jadi teorema Green ini menjelaskan hubungan antara sebuah integral garis pada kurva tertutup sederhana C dan integral lipat 2 pada daerah bidang S yang dibatasi oleh C. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar berikut. Nah, pada gambar berikut diperlihatkan bahwa tanda panahnya itu berlawanan arah jarum jam. Nah, pada teorema ini kita memiliki kesepakatan bahwa jika arahnya berlawanan arah jarum jam berarti itu bernilai positif. Dan sebaliknya, jika searah dengan arah jarum jam maka itu adalah nilainya memiliki nilai negatif. Next. Suppose C is a piecewise smooth, simple closed curve which from the boundary of a region S in the xy plane, if M and N are continuous and have a continuous derivative on S and the boundary is C. So, nah, misalkan C itu adalah kurva mulus sepotong-sepotong, tertutup sederhana yang membentuk batas dari suatu daerah S di bidang XY. Jika M dan N kontinu dan mempunyai turunan kontinu pada S dan batasnya C, maka, nah jadi seperti yang telah saya jelaskan tadi gambarnya, itu misalkan C itu adalah kurva mulus potong-potong dan tertutup sederhana. Nah, maka dia adalah sebuah turunan kontinu pada S dan batasnya C, maka integral lipat 2S do N per do X dikurang do M per do Y dA sama dengan integral tertutup C M dX ditambah N dy. Nah, untuk membuktikannya, kita kan memiliki dua rumus teorema Green, yaitu integral tertutup C M dx sama dengan min integral lipat 2 S do M per do Y dA. Nah, jadi dua bagian ini merupakan rumus dari teorema Green. Nah, dua bagian ini kita membuktikannya satu persatu di integral M dx dan integral tertutup N dy. Ini adalah rumus teorema Green. Nah, kita buktikan dia bagian per bagian. Untuk bagian pertama, misalkan S itu X, Y, dan Y itu lebih besar dari GX, dan Y kurang dari FX. X lebih besar dari A, dan X kurang dari B. Dan batasnya C terdiri atas 4 busur, yaitu C1, C2, C3, dan C4. Nah, maka kita pisahkan gambar ini satu persatu, yaitu yang pertama merupakan C1, busur kedua C2, ini C3, dan C4, sehingga dia akan menjadi integral 4 integral. Kita pisahkan menjadi satu-satu, yaitu integral C1 MDX, integral C2 MDX, integral C3 MDX, dan integral C4 MDX. Nah, lalu di sini kan kita lihat bahwa
untuk integral C1 M dx yaitu dia searah dengan jarum jam dan dia memiliki batas A antara A sampai B. Nah, sehingga terbentuk persamaan A sampai B mx gx dx. Nah, batasnya kan yang B itu gx. Nah, untuk yang busur kedua itu kan dia ke kiri kan dia memotong kurva sehingga tidak terdefinisi, tidak ada delta X atau tidak ada perubahan delta, sehingga dia itu sama dengan 0 karena tegak lurus. Begitu juga dengan yang C4. Nah, jadi yang terdefinisi di sini hanya C1 dan C3, sehingga didapatkan seperti ini. C3 itu kan dia dari B ke A. Nah, jadi dia bernilai negatif. Oleh karena itu, seperti yang kita ingat pada aturan sifat integral, jika integral A ke B itu, jika integral min A ke B itu sama dengan integral A ke B, sehingga dapat dirubah menjadi integral A ke B mx fx dx. Nah, sehingga didapatkan seperti ini. Karena tadi yang C2 dan C4-nya 0, sehingga diperoleh hanya C1 dan C4. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sehingga didapatkan negatif integral AB mx fx dikurang mx dx dx. Nah, lalu kita jabarkan sehingga terbuktilah bahwa rumusnya tadi yaitu integral tertutup Cm dx sama dengan integral lipat 2 minus integral lipat 2 pada daerah S do M do Y itu dA. Okay, that's enough for me. I will return to moderator. Okay, thanks to Utarino Permata. For the next material, can be explained by me. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuktian kedua. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Utari tadi, bahwa pembuktian rumus teori Green dapat dilihat dari yaitu dengan membagi dua ruas, yaitu adalah integral garis yang mengelilingi kurva C dari M dx seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan selanjutnya itu integral garis yang mengelilingi kurva C N dy yang akan saya jelaskan. Di sini kita misalkan S adalah XY dan X besar dari GY dan kecil dari FY, di mana Y besar sama dari A, kecil sama dari B. And the boundary C consists of 4X, C1, C2, C3, and C4. Jadi di sini ada gambar kurva, di mana kita misalkan ini menjadi C1, ini C2, dan ini C3. Kemudian ini ada C4. Nah, di sini A dan B-nya adalah sejajar dengan sumbu Y. Dari tadi kan dengan sumbu X. Nah, di sini C1 dan C3-nya akan konstan karena tidak ada perubahan pada sumbu Y-nya. Tidak ada perubahan pada delta Y-nya. Maka C1 dan C3 akan konstan. Dan C2-nya yaitu bergerak dari A ke B, N, G, Y, Y, D, Y, dan C4-nya bergerak dari B ke A. B ke A, N, F, Y, Y, D, Y. Ini adalah yang kita dapatkan dari C2 dan C4. Nah, sesuai dengan rumus integral, di mana untuk menyamakan dia agar sama-sama dari A menuju B, bentuk ini dapat kita ubah ke dalam bentuk minus integral dari A menuju B, N, F, Y, Y, D, Y. Nah, ini kan jadinya minus, maka ini dapat kita sederhanakan di sini jadi makan. Nah, dari minus inilah makanya dari sini didapatkan nilai minus. Dan batasnya sudah sama-sama menuju A ke B. Di mana langkah terakhir ini akan mengikuti dari teorema dasar kalkulus, maka didapatkanlah hasilnya seperti ini.
Dan dari bentuk ini dapat kita sederhanakan menjadi bentuk integral lipat 2S do N do X dA. Inilah yang sama dengan integral garis yang mengelilingi kurva C N dy. Maka rumus dari teorema Green yang diberikan terbukti. Next. The result above can be extended to the non-simple S region by breaking it down into a combination of S1, S2 until Sk region which are simple X and Y set. Jadi, jika kita memiliki soal yaitu di mana daerah S-nya bukan merupakan kurva sederhana, kita dapat menjadikan daerah S itu membaginya menjadi beberapa bagian agar S itu sederhana. Kemudian nanti hasilnya kita gabungkan atau kita jumlahkan. Green theorem holds true for a region S with one or more holes, provided each part of the boundary is directed so that S is always on the left as long as one traces the curve in the positive direction. Jadi, Green theorem juga dapat digunakan pada kurva yang memiliki satu atau beberapa lubang, asal saja tiap bagian dari batas terarah, sehingga S selalu di kiri selama seseorang menelusuri kurva dalam arah positifnya. Okay, that's all from me. I will explain about example 1. Suppose A is the boundary of a triangle with vertices 0, 0, 1, 2, and 0, 2. Count integral dari daerah C 4x kuadrat Y dx tambah 2y dy. Nah, di sini soalnya yaitu kita misalkan C adalah batas segitiga dengan simpul 0,0, 1,2, dan 0,2. Jadi hitunglah integral tertutup daerah C 4x kuadrat Y dx tambah 2y dy. Nah, dijawab. Kita ketahui bentuk umum dari integral tertutup ini yaitu integral tertutup dari daerah C M dx tambah N dy. Jadi kita ketahui M-nya itu adalah 4x kuadrat dan N-nya adalah 2y. Nah, M dan N itu adalah polinomial. Berarti mereka memiliki turunan terhadap Y. Jadi dengan teorema Green kita dapatkan integral tertutup daerah C 4x kuadrat Y dx tambah 2y dy sama dengan integral lipat 2 dengan integral dalam batas bawah 2x dan batas atas 2 dan batas bawah 0 batas atas 1 dari 0 kurang 4x kuadrat dy dx. Nah, mengapa kita dapatkan batas-batasnya dan bentuknya seperti itu? Yang pertama, dari titik-titik ini kita dapat membentuk sebuah kurva yang akan membentuk segitiga yang terdapat pada soal yaitu segitiga. Nah, selanjutnya dari titik-titik tersebut kita akan mendapatkan daerah tertutup, tetapi di sini daerahnya terbuka, maka kita nanti akan mendapatkan kita membuat daerah tertutup sendiri, yaitu sehingga kita mendapatkan nanti X1-nya sama dengan 0, X2 sama dengan 1, Y1 sama dengan 2X, dan Y1 sama dengan 2. Nah, dalam mencari daerah tertutupnya nanti kita akan mencari dengan persamaan titik dengan rumus X kurang X0 per X1 kurang X0 sama dengan Y kurang Y0 per Y1 kurang Y0. Maka kita substitusikan titik-titik X1, X2, Y1, Y2 tadi pada persamaan tersebut sehingga didapatlah 2X sama dengan Y. Nah, dapatlah kita pertama itu batas dalamnya itu yaitu 2X, Y1-nya 2X dan Y2-nya 2. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan nanti batasannya itu setelah yang diketahui tadi yaitu dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Nah, mengapa bentuknya seperti ini? Jadi kita kembali lagi pada teorema Green sebelumnya. Ada teorema Green berbentuk integral lipat 2 dari daerah S
do M per do X kurang do N per do Y dA. Nah, jadi kan kita ketahui tadi do N per do X per do M per do Y dA. Do M per do X kurang do N per do Y dA. Kan tadi setelah kita ketahui M itu 4X kuadrat dan N-nya sama dengan 2Y. Jadi kita substitusikan saja sehingga mendapat bentuknya yaitu do kali 2Y per do X kurang do kali 4X kuadrat Y per do Y dA. Nah, kita turunkan terhadap masing-masing yaitu sehingga didapatkan bentuknya itu yaitu 0 kurang 4X kuadrat. Jadi setelah kita integralkan, diintegralkan terhadap integral dalam duluan, sehingga kita dapatkan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 di minus 4x kuadrat Y dengan batas 2x dx dan seterusnya, sehingga kita akan mendapatkan nilainya minus 2/3. Okay, example 2, explain Green's theorem in the verb form. Jelaskan teorema Green dalam bidang untuk integral tertutup C 2xy kurang x kuadrat dx tambah x tambah y kuadrat dy, di mana C adalah kurva tertutup dari daerah yang dibatasi oleh y sama dengan x kuadrat dan y kuadrat sama dengan x. Nah, solusinya kita cari titik perpotongan dua kurva, yaitu dengan cara x kuadrat sama dengan akar x atau y sama dengan y. Akar x itu didapat dari y kuadrat sama dengan x. Jadi kita dapatkan x-nya itu sama dengan 0 dan akar x-nya itu sama dengan 1, atau x-nya sama dengan 0 dan x-nya sama dengan 1. Nah, kurva perpotongan di titik ketika x-nya 0, maka y-nya 0 dan titiknya itu 0,0, dan ketika x-nya 1, y-nya itu 1 dan titiknya itu 1,1. Lalu next. Nah, lalu kita carilah menggunakan rumus yaitu integral lipat 2R do Q per do X kurang do P per do Y dxxy. Nah, kita masukkan yaitu dari integral kurva tertutup C 2xy kurang x kuadrat dx tambah x tambah y kuadrat dy. Jadi integral lipat 2 do kita gantikan x tambah y kuadrat per do x kurang do kali 2xy kurang x kuadrat per do y kali dA. Nah, kita buat batasnya integral 0 sampai dengan 1 dan integral x kuadrat sampai dengan akar x. Nah, dari mana kita mengetahui batasnya? Nah, batas pertama tadi kan sudah kita ketahui bahwa x-nya 0 dan x-nya sama dengan 1. Nah, batas kedua itu kita ketahui dari y-nya. Kenapa batas bawahnya itu x kuadrat? Karena dia pertama menyentuh perpotongan tersebut. Jadi, dia menjadi batas bawah. Lalu kita lanjutkan dengan mencarinya, yaitu dari dalam. Maka didapat integral 0 sampai dengan 1, y kurang 2xy dari x kuadrat sampai dengan akar x. Dan kita teruskan, maka dapat hasilnya yaitu kita substitusikan, didapat hasilnya itu 1/30. Okay, thank you, moderator. The next example, count integral tertutup kurva C x kuadrat dikurang 2xy dx ditambah x kuadrat y tambah 3 dy surround the restricted area by y kuadrat sama dengan 8x dan x sama dengan 2 indirectly and by Green theorem. Jadi di sini kita disuruh untuk mencari integral
kurva tertutup C X kuadrat dikurang 2XY dx ditambah X kuadrat Y tambah 3DY yang mengelilingi daerah yang dibatasi oleh Y kuadrat sama dengan 8X dan X sama dengan 2 secara langsung dan dengan cara teorema Green. Cara yang pertama yaitu dengan cara langsung. The plane curve Y kuadrat sama dengan 8X and X sama dengan 2 directly intersect at 2,4 and min 2,4. The positive direction is crossing C is shown in the figure along X sama dengan 2, dx sama dengan 0. Dengan cara langsung ini, langkah pertamanya yaitu kita mencari integral sepanjang X sama dengan 2, maka dx-nya sama dengan 0. The line integral is equal to integral dari X kuadrat dikurang 2XY dx ditambah X kuadrat Y ditambah 3DY dengan batas bawahnya min 4 dan batas atasnya 4. Lalu kita ganti nilai X-nya dengan 2 dan dx-nya sama dengan 0. Lalu kita sederhanakan, maka dapatnya integral dari 4Y tambah 3DY dengan batas bawahnya min 4 dan batas atasnya 4. Lalu kita lakukan pengintegralan, didapatkan yaitu 2Y kuadrat ditambah 3Y, dan selanjutnya kita substitusi nilai 4 dan min 4-nya. Didapatkan 32 ditambah 12 dikurang dalam kurung 32 ditambah 12 sama dengan 24 unit. Itu untuk sepanjang X sama dengan 2. Langkah yang kedua, along Y kuadrat sama dengan 8X, dx sama dengan 1/4 Y dy. Langkah yang kedua itu, kita mencari integral sepanjang Y kuadrat sama dengan 8X. Maka dx-nya adalah 1/4 Y dy, dan the line integral is equal to integral dari X kuadrat dikurang 2XY dx ditambah X kuadrat Y tambah 3DY sama dengan batas bawahnya 4 dan batas atasnya min 4. Lalu kita ganti nilai Y kuadratnya sama dengan 8X atau Y-nya 8X dan dx-nya adalah 1/4 Y dy. Maka didapatkan integral dari 4 sampai min 4 Y pangkat 4 per 64 dikurang Y pangkat 3/4 dikali Y per 4 ditambah Y pangkat 5 per 64 ditambah 3 dy. Kita sederhanakan, didapatkan integral dari 1/256 Y pangkat 5 dikurang 1/16 Y pangkat 4 ditambah Y pangkat 5 per 64 ditambah 3 dy. Kita sederhanakan lagi, didapatkan integral dari 5/256 Y pangkat 5 dikurang 1/16 Y pangkat 4 ditambah 3 dy dengan batas bawahnya 4 dan batas atasnya min 4. Lalu kita lakukan pengintegralan, didapatkan 5Y pangkat 6 per 1536 dikurang Y pangkat 5 per 80. Kita masukkan nilai 4 dan min 4-nya, maka didapatkan 128/5 dikurang 24 unit. Setelah didapatkan integral sepanjang X sama dengan 2 dan sepanjang Y kuadrat sama dengan 8X, nilai-nilai tersebut kita jumlahkan. Makanya 128/5 dikurang 24 ditambah 24. Didapatkan hasilnya adalah 128/5. Jadi nilai dari integral tertutup kurva C X kuadrat dikurang 2XY dx ditambah X kuadrat Y tambah 3DY adalah 128/5. Oke, return to moderator. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan teorema Green untuk menyelesaikan permasalahan atau contoh 3. Nah, di sini dari teorema Green sendiri yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi bahwa
teorema Green merupakan integral mengelilingi kurva lingkaran NDX ditambah NDY sama dengan integral lipat 2S 2N per 2X dikurang 2N per 2Y dA. Nah, di sini kita punya nilai M-nya X kuadrat dikurang 2XY, dan untuk nilai N-nya yaitu X kuadrat Y ditambah 3. Nah, pertama kita turunkan M-nya terhadap Y, maka kita dapatkan hasil min 2X. Dan selanjutnya kita turunkan N-nya terhadap X, maka kita dapatkan hasil 2XY. Nah, selanjutnya kita substitusikan kita substitusikan ke dalam rumus dari teorema Green, maka kita dapatkan integral lipat 2S 2XY ditambah 2X dA. Nah, untuk batasnya sendiri, kita back lagi ke contoh soalnya. Nah, di sini kita punya batas Y-nya yaitu min 4 sampai 4. Dan untuk batas X-nya yaitu mulai dari Y kuadrat sama dengan 8X sehingga X-nya sama dengan Y kuadrat per 8 dan sampai 2. Nah, di sini kita buat batasnya dari masing-masing dx dy-nya, maka menjadi integral dengan batas bawah min 4 sampai 4 dan integral y kuadrat per 8 sampai 2xy ditambah 2x dikali dx dy. Maka pertama kita integralkan dulu terhadap X, maka kita dapatkan hasil 2x kuadrat Y ditambah 2 ditambah 2x kuadrat per 2 dengan batas atas 2 dan batas bawah Y kuadrat per 8 dy. Nah, untuk selanjutnya kita sederhanakan dari masing-masingnya, maka kita dapatkan hasil X kuadrat Y ditambah X kuadrat. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai dari batas masing-masingnya, maka kita dapatkan hasil integral dengan batas bawah min 4 sampai 4, 4y ditambah 4 dikurang y kuadrat per 8 dikuadratkan dikali y ditambah y kuadrat per 8 dikuadratkan dy. Nah, selanjutnya integral min 4 sampai 4y plus 4. Nah, di sini kita kalikan ke dalam pangkat atau yang koefisien yang bernilai sama. Maka ini menjadi y pangkat 5 per 64 ditambah dengan y pangkat 4 per 64 dy. Oke, selanjutnya kita substitusikan, kita integralkan dulu nilai tersebut, maka kita dapatkan hasilnya yaitu 4y kuadrat per 2 ditambah 4y dikurang y pangkat 6 per 64 dikali 6. Nah, ditambah dengan y pangkat 5 per 64 kali 5 dengan batas atas 4 dan batas bawah min 4. Di sini kita sederhanakan kembali bentuk yang ada di atas. Nah, untuk selanjutnya kita substitusikan nilai dari batas atas dan batas bawahnya. Maka menjadi 2 dikali 4 kuadrat sama 4 dikali 4. Nah, dikurang dengan 4 pangkat 6 per 384 ditambah dengan 4 pangkat 5 per 320. Nah, selanjutnya kita substitusikan kembali nilai dari batas bawahnya ke dalam fungsi tersebut, maka kita dapatkan hasil 2 kali min 4 dikuadratkan dan seterusnya. Sehingga setelah kita hitung, maka kita mendapatkan hasil 128 per 5.
Okay, thanks to moderator. Next, I will explain about the vector shapes from Green's theorem. The vector shapes from Green theorems, let's see, be a closed, simple, smooth curve in the xy plane, and that the curve given the direction opposite to the parameterization rotation x equals to xs and y equals to ys. Dan jadi kita misalkan C itu merupakan kurva tertutup sederhana dan juga mulus pada bidang XY, dan bahwa kurva tersebut diberi arah yang berlawanan dengan putaran parameterisasinya. Dengan X itu sama dengan XS, dan kita misalkan Y itu sama dengan YS. Nah, kemudian formulanya menjadi T sama dengan dx per ds untuk variabel I, ditambah dy per ds itu untuk J. Is the unit tangent vector, and n equals to dy dsi plus dx dyj. Dan untuk T sama dengan dx per dsi ditambah dy per dsj, ini merupakan vektor singgung satuan. Dan juga untuk n sama dengan dy per dsi ditambah dx per dsj, ini merupakan suatu vektor normal satuan yang menunjuk ke arah luar daerah S yang dibatasi oleh sebuah kurva C. Nah, jika fungsi xy itu sama dengan mxyi ditambah nxyj, ini merupakan rumus umum dari bentuk vektor tadi dengan bidang bahwa integral dari kurva tertutup F dikali n ds itu sama dengan integral dari kurva tertutup C dikali dengan mi ditambah nj dikali dengan dy per ds dikali i dikurang dengan dx per ds dikali j dengan integral dari ds. Nah, ini merupakan kita substitusikan nilai dari F, N, dan DS. Nilai N tadi kan merupakan vektor normal satuan. Kita substitusikan nilai N sama dengan dy per dsi ditambah dx per dsj. Nah, kita substitusikan di sini dengan F itu M dan N dengan variabelnya I dan J. Dan ds kita gunakan pada integral kurva tertutup C. Sama dengan, nah ini kita kalikan dengan hasil kali titik I dikali I dan J dan variabel J dikali J. Maka didapatkanlah hasil kurva tertutup integral dari kurva tertutup C itu sama dengan MDY dikurang N. Nah, ini untuk memudahkan bahwa rumusnya sama dengan bentuk vektor, maka dibuat menjadi integral dari kurva tertutup C min N dx ditambah MDY. Sama dengan, nah ini kan sudah mirip dengan rumus atau formula dari teorema Green. Sudah mirip, maka bisa kita substitusikan menjadi integral lipat 2 dari S, dm per dx ditambah dn per dy dA. Nah, sama dengan integral lipat 2 dari bidang S, div f dA. Div ini merupakan divergen f dA. Rumus dari divergen atau lambang dari divergen itu merupakan lambang delta. Jadi integral lipat 2 dari S delta F dA. Oke, next. Next, I back to moderator. Okay, that's all from group 1 about Green theorem. If you have any question, please comment in below. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.